Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dimuliakan Allah, ada satu penyakit yang ketika manusia terkena penyakit ini, dia akan menderita batinnya dan bisa merambat sampai ke jasmaninya. Nama penyakitnya adalah anxiety disorder, kecemasan berlebihan. Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin." Allah firmankan bahwa kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, wal ju', kelaparan, kekurangan harta, dan kematian serta kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira kepada mereka yang bersabar. Teman-teman, ketakutan dan kecemasan adalah suatu hal yang manusiawi. Ketika kecemasan dan ketakutan itu memiliki penyebab atau trigger. Yang jadi masalah dan menjadi di luar batas kenormalan adalah ketika ketakutan dan kecemasan itu terjadi tanpa sebab. Contohnya, ketakutan yang punya sebab, misalnya ada orang tua yang cemas dan takut ketika anaknya keluar malam. Ini ada sebabnya dan ini normal. Contoh lain misalnya, ada ibu rumah tangga keluar rumah, dia cemas karena lupa mematikan kompor. Atau ada seorang murid di sekolah yang ujian, dia cemas karena dia tidak belajar. Ini kecemasan dan ketakutan yang ada sebab dan normal, manusiawi. Yang tidak normal adalah dia takut, dia cemas, dia panik, tetapi dia tidak tahu apa yang ditakuti. Dia tidak tahu apa yang dipanikkan, dan dia tidak tahu apa yang dikhawatirkan. Teman-teman sekalian, ada beberapa pertanyaan kepada kami dari orang-orang yang terkena penyakit anxiety disorder ini, bahwa apakah ada hubungannya dengan gangguan jin? Apakah ada hubungannya dengan gangguan setan? Jawaban kami tentunya ada hubungan dan ada benang merah antara gangguan kejiwaan dengan gangguan jin. Kita manusia ini pasti punya qarin. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Ma minkum min ahadin illa wa qad wuqila bihi qarinuhu minal jinni wa qarinuhu minal malaikah." Tidaklah dilahirkan seseorang di antara kalian kecuali telah dititipkan kepadanya qarin dari bangsa jin dan qarin dari bangsa malaikat. Nah, perlu kita tahu bahwa tugas qarin ini adalah membisik-bisikkan manusia hal-hal yang buruk, ketakutan, kepanikan, kemudian keputusasaan, pembangkangan. Tujuannya untuk menjadikan manusia kufur dan durhaka jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui teman-teman, jin qarin ini adalah jin yang mendampingi semua manusia dari dia lahir sampai nanti manusia itu meninggal. Dan jin qarin ini tidak bisa diusir. Tidak bisa diusir dengan metode pengobatan atau terapi ruqyah syar'iyah, karena dia sudah menjadi fitrah manusia, dia akan selalu ada mendampingi dari manusia lahir sampai meninggal nanti. Kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan juga dalam Al-Qur'an bahwa alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Ada sesuatu yang membisik-bisikkan di dalam dada manusia. Membisik-bisikkan was-was, membisik-bisikkan ketakutan, kepanikan, kekhawatiran, keputusasaan, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan ada juga dari bangsa manusia. Ini bisa jadi penyebab terjadinya kepanikan yang sangat mengganggu, terjadinya anxiety disorder, terjadinya panic attack, sampai bisa jadi psikosomatis. Wal'iyyazubillah. Jadi teman-teman, jin qarin ataupun setan waswas, al-jinul waswas, salah satu cara untuk melemahkan pengaruhnya dengan meningkatkan kesadaran manusia, meningkatkan kesadaran makhluk kita, meningkatkan kesadaran kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika manusia bisa mengontrol kesadarannya sebagai manusia atau sebagai hamba, disitulah dia akan selalu mendapat perlindungan
Disitulah dia akan selalu mendapat petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, terapi apa yang dibutuhkan oleh orang-orang yang terkena penyakit anxiety disorder? Bisa dicatat teman-teman. Yang pertama, dia harus di ruqyah syar'iyah. Diobati dengan Al-Quran yang pertama. Apakah cukup dengan Quran saja? Belum cukup. Dia harus pergi ke psikolog. Mencurahkan semua problemnya. Menceritakan semua unek-unek ataupun curhat kepada ahlinya, psikolog. Ataupun biasa di tingkat yang parah itu ada yang pergi ke psikiater. Nah, di psikiater biasanya dikasih obat penenang. Padahal teman-teman, Islam sudah punya obat penenang yang paling ampuh menangani hal-hal yang demikian. Apa obat penenang tertinggi? Al-Quran. Kemudian setelah ke psikolog, dia butuh terapi komunitas. Bergaul dengan orang-orang yang mendekatkannya kepada perintah Allah, menjauhkannya dari larangan Allah. Kemudian dia harus rutin berolahraga. Utamanya olahraga-olahraga yang disunahkan. Seperti memanah, berkuda, berenang. Dan yang paling penting dari semuanya adalah berusaha menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah tetapkan, maka itulah yang paling baik untuk seseorang. Dan boleh kami tambahkan, orang-orang yang menderita penyakit anxiety disorder atau kepanikan berlebihan, kami sarankan untuk latihan pernapasan. Bukan latihan pernafasan tenaga dalam, bukan. Latihan pernafasan yang paling ampuh dan yang paling baik untuk kita selaku kaum muslimin adalah membaca Al-Quran. Di situ ada waqaf, di situ ada sakta, di situ ada mat, dan lain sebagainya. Ini bisa melatih dan mengolah nafas kita, sehingga orang-orang yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala penyakit panik yang berlebihan bisa menjadi ujian yang membuatnya lebih kuat lagi dan menjadi batu loncatan untuk dia menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan teman-teman yang menderita penyakit anxiety disorder bisa disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.